Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Dinda Fitria, Hanifah Alwi, Irfan Rahmat Ramadan, Firhan Hadioza, dan Hasyaruna Amirahmi akan menyampaikan hasil dari tugas kami yang berjudul Thrift Six Store. Langsung saja, yang pertama yaitu mengenai ringkasan eksekutif. Ringkasan eksekutif kami yaitu nama perusahaan Thrift Six Store yang bergerak pada bidang penjualan pakaian. Jenis produk atau jasa yaitu pakaian branded bekas yang berasal dari pakaian impor. Latar belakang perusahaan. Thrift Store memiliki bidang usaha di penjualan pakaian. Jenis produk atau jasa adalah pakaian bekas yang berasal dari hasil impor. Tahun berdiri dari Thrift Store adalah 13 Oktober 2015. Alamatnya adalah Jalan Harapan nomor 16 RT 03 RW 013 di lokasi Padang. Dapat dihubungi di 0821 23456 854 atau bisa juga dihubungi di 0751 4125 dengan email thriftsix@gmail.com. Selanjutnya adalah organisasi. Thrift Store dimiliki oleh Dinda Fitria selaku Chief Executive Officer atau CEO. Lalu anggota-anggotanya adalah Irfan Rahmat Ramadan selaku Chief Technology Officer atau CTO. Lalu ada Hanifah Alwi selaku Chief Financial Officer atau CFO. Lalu ada Hasyaruna Amirahmi selaku Chief Marketing Officer atau CMO. Lalu yang terakhir ada Firhan Hadioza selaku Chief Operating Officer atau COO. Berikut adalah nilai saham yang dimiliki oleh anggota-anggota organisasi. Selanjutnya adalah analisa pasar dan pemasaran. Produk yang dijual oleh Thrift Store ada 3 produk utama, yaitu hoodie, sweater, dan kemeja. Keunggulan dari produk yang dimiliki adalah memiliki pasar yang luas, memiliki harga yang lebih murah daripada pakaian impor yang lain, memiliki banyak pilihan style dan tipe. Produk menggunakan bahan kualitas tinggi. Lalu yang terakhir adalah kualitas yang tidak kalah dengan barang baru. Selanjutnya adalah kegiatan pemasaran. Yang pertama adalah personal selling. Kegiatan personal selling yang pernah dilakukan oleh toko kami adalah melakukan promosi toko pada sosial media dan melakukan promosi melalui event-event yang diadakan oleh kampus-kampus ternama dengan sistem paid promote. Kegiatan personal selling yang lainnya adalah dengan menyampaikan informasi dengan cara mulut ke mulut. Lalu yang kedua ada pameran. Dalam kegiatan promosi menggunakan pameran, toko kami telah mengikuti pameran-pameran startup pada kampus-kampus atau event pemerintahan sehingga kalangan mahasiswa dan kalangan karyawan pemerintahan. Lalu ada brosur. Dalam mempromosikan toko menggunakan brosur, kami mencantumkan brosur ke platform sosial media seperti Instagram, Facebook, dan lain-lain. Lalu yang terakhir ada iklan atau advertising. Dalam melakukan promosi menggunakan iklan, kami menggunakan iklan-iklan yang berada di e-newspaper dan platform-platform lain. Toko kami juga menggunakan Instagram Ads dan Facebook Ads dalam mempromosikan toko menggunakan iklan. Selanjutnya adalah target pasar. Target atau segmen pasar yang dituju. Target pembeli dari toko kami adalah individu. Karakteristik dari pembeli toko kami adalah dengan jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Lalu dengan rentang usia 15 tahun ke atas. Dengan daya beli yang tinggi dan dengan segala kelas sosial, tetapi kami lebih mengutamakan penjualan produk ke mahasiswa atau pelajar. Selanjutnya adalah strategi pasar. Yang pertama ada pengembangan produk. Produk yang kami jual merupakan pakaian-pakaian yang memiliki harga yang lebih murah dan memiliki style yang lebih banyak daripada produk yang berasal dari toko-toko offline, sehingga pasar dari penjualan produk kami lebih luas. Lalu yang kedua ada pengembangan wilayah pemasaran. Wilayah pemasaran saat ini adalah kampus kami. Dengan adanya promosi ke kelompok-kelompok mahasiswa, maka diharapkan wilayah pemasaran toko kami akan lebih luas lagi seperti Kota Padang dan Provinsi Sumatera Barat. Lalu ada kegiatan promosi. Kegiatan promosi yang akan dilakukan adalah dengan menyampaikan informasi dari mulut ke mulut dan melakukan promosi melalui sosial media, sehingga diharapkan informasi mengenai toko kami tersampaikan kepada calon-calon pembeli dari berbagai daerah. Lalu yang terakhir adalah strategi penetapan harga. Pada strategi penetapan harga, kami akan menetapkan harga yang rendah pada awal masa penjualan untuk meraih pasar yang luas. Selanjutnya adalah analisis pesaing. Analisis pesaing nomor 1 kita adalah anchor tenant. Bisa dilihat dari gambar di samping, anchor tenant seperti itu. Lalu ada keunggulan dan kelemahannya. Yang pertama keunggulannya adalah menjual produk baru. Lalu yang kedua adalah barang yang dijual lebih bervariasi daripada toko kami. Lalu kelemahan dari anchor tenant ini apa? Harga relatif mahal. Pelanggan harus datang langsung ke toko. Selanjutnya adalah wilayah pemasaran dan jalur distribusi saat ini. Untuk jalur distribusi saat ini, wilayah pemasarannya adalah lokal sudah 70%, regional 25%, nasional 5%. Untuk ekspor kami belum melakukan ekspor. Lalu untuk jalur distribusi sendiri kami masih melalui individu, industri, retailer, dan lain-lain. Untuk alat showroom atau counter penjualan kami belum ada. Lalu untuk wilayah pemasaran dan jalur distribusi yang direncanakan, wilayah pemasaran kami adalah lokal 30%, regional 30%, nasional 25%, dan ekspor 15%. Untuk jalur distribusinya, kami lebih mengutamakan individu, distributor, dan retailer. Tetapi kami juga bisa menggunakan jalur distribusi, industri, pemerintahan, eksportir, dan lain-lain. Untuk rencana lokasi showroom atau counter penjualan, kami merencanakan di Jakarta, Bali, dan Malaysia. Proses produksi terdiri dari 4, yaitu pembelian bahan baku, pencucian produk, pengemasan produk, dan pengiriman produk. Keunggulan dari proses perusahaan kami yaitu proses pembelian bundel pakaiannya lebih cepat, proses pencuciannya dengan teliti sehingga pakaian akan bersih dan wangi. Dan kami menggunakan bahan baku yang pertama, bol pakaian yang kurang lebih 4 kg yang berasal dari supplier. Yang kedua, plastik packaging yang kurang lebih 100 PCS yang juga berasal dari supplier. Rencana pengembangan. Yang pertama dengan memperluas produk seperti celana, rok, dan lain-lain. Yang kedua, menambah tenaga kerja. Yang ketiga, membangun cabang lokasi dan memperlebar bangunan. Yang keempat, memperbanyak alat tambahan untuk proses bisnis seperti mesin cuci, setrika, dan lain-lain.
Selanjutnya sumber daya manusia. Analisisnya, kami menginginkan keunggulan yang mana orang-orang yang dengan lulusan terbaik dan telah berpengalaman di bidangnya. List jobnya yaitu manajemen atau CEO, pemasaran atau CMO, administrasi atau CFO, operasi atau COO, dan terakhir teknologi atau CTO. Kriteria dari masing-masing jobnya minimal harus lulusan S1 dan untuk bidang manajemen harus pandai memotivasi tim, mengatur biaya dan anggaran, mengontrol masing-masing tugas bawahan. Untuk bidang pemasaran harus mampu mengembangkan strategi pasar, mampu melaksanakan riset pasar. Untuk bidang administrasi mampu membahas kesehatan keuangan. Untuk bidang operasi mampu mengatur bisnis inti. Untuk bidang teknologi harus mampu memahami perkembangan teknologi. Dan untuk pengembangan SDM yang kami butuhkan yaitu asisten COO dengan kriteria menguasai komunikasi verbal ataupun tertulis dan mampu manajemen operasional. Lalu selanjutnya, untuk rencana pengembangan usaha, ada 4 macam strategi yang kami kembangkan dalam pengembangan usaha ini, yaitu dalam strategi pemasaran, strategi produksi, strategi organisasi dan SDM, dan terakhir ada strategi keuangan. Di mana pada masing-masing strategi ini kami sedang menyusun rencana untuk ke depannya. Untuk strategi pemasaran, kami akan melakukan posting di sosial media lebih mengembangkan daripada sebelumnya. Lalu kami akan mengikuti event-event pameran, lalu membuat iklan di website newspaper, lalu melakukan email marketing. Untuk strategi produksi yang akan kami kembangkan dengan usaha kami ini yaitu melakukan upgrade pada packagingnya dan melakukan peningkatan produktivitas tenaga kerja. Lalu selanjutnya untuk strategi organisasi dan SDM, kami akan melakukan penerimaan tenaga kerja baru karena kami membutuhkan tenaga kerja diakibatkan karena peningkatan penjualan kami. Lalu untuk kami akan mengadakan pelatihan kepada tenaga kerja yang baru direkrut, baik itu dalam bidang teknologi maupun pemasaran. Lalu selanjutnya untuk strategi keuangan, yang akan kami lakukan adalah melakukan pengendalian sistem keuangan dan mencari investor untuk pengembangan usaha kami. Lalu untuk tahap-tahap pengembangan usaha, timeline dari pengembangan usaha yang kami buat yaitu seperti berikut. Yang pertama, kami akan mencari masuk barang dari para supplier baru pada bulan pertama dan kedua. Lalu, kami akan mencari tenaga kerja yang dibutuhkan dalam membantu toko atau perusahaan dalam bulan pertama dan kedua juga. Bulan ketiga dan keempat, kami akan memberikan training kepada para tenaga kerja yang baru direkrut. Lalu membuat aplikasi dan pengembangannya, baik untuk fitur tambahan maupun UI dan lain-lain. Itu dilakukan pada bulan pertama sampai dengan bulan 11. Lalu kami akan berikan diskon terhadap produk yang baru dijual dan meningkatkan permintaan dari customer. Ini dilakukan pada bulan pertama, kedua, dan ketiga. Lalu kami akan melakukan promosi produksi dengan berbagai media. Ini dilakukan pada bulan pertama. Lalu untuk sepanjang tahun kami akan membuat laporan keuangan. Dan demikianlah timeline dari pengembangan usaha kami. Analisa dampak dan risiko usaha. Yang pertama, dampak terhadap masyarakat sekitar. Yaitu masyarakat jadi banyak bisa menggunakan barang-barang branded tanpa harus mengeluarkan uang yang begitu banyak. Lalu karena penjualan kami yang kian hari menunjukkan kenaikan yang signifikan, kami jadi menarik lebih banyak pekerja untuk membantu kami. Lalu membuat masyarakat yang awalnya tidak tertarik menggunakan online shopping, menjadi tertarik dan mencoba untuk menggunakan teknologi yang ada saat sekarang ini. Selanjutnya, dampak terhadap lingkungan. Karena toko kami merupakan suatu toko yang bergerak dalam produk pakaian second atau bekas, maka artinya toko kami telah mengurangi pembuangan limbah pakaian pada lingkungan sekitar. Lalu untuk analisis risiko usaha, yang pertama, sejauh ini kami merasakan dalam berinvestasi pada berbagai produk kami, yaitu pasang surut penjualan kadang yang masih belum stabil dan banyaknya kompetitor. Lalu kenaikan ongkos kirim barang, penurunan daya beli pelanggan, dan penurunan minat dan ketertarikan masyarakat pada barang second. Selanjutnya, untuk antisipasi risiko usaha yang kami lakukan yaitu, pertama, kami berupaya untuk terus berinovasi dan mencari ide-ide menarik lain. Lalu kami membuka cabang baru guna menambah penjualan produk, dan terakhir kami terus berusaha untuk merancang pemasaran yang terbaik. Selanjutnya yaitu mengenai analisis SWOT. Dari segi strength atau kekuatannya, kami memiliki produk yang harga jualnya relatif lebih murah dibandingkan produk yang lain, lalu memiliki mutu produk yang berkualitas lebih tinggi dibanding pakaian thrift yang lain, dan dalam kegiatan promosi kami menggunakan media sosial media. Dari segi weakness-nya, desain dan variasi produk kami terbatas, karena kami hanya menjual produk-produk yang barang bekas, lalu tidak menggunakan sales dalam kegiatan promosi dan lamanya pendistribusian barang karena banyak kendala seperti kendala keadaan lalu lintas. Lalu untuk opportunity-nya, persaingan pada produk baru, karena pelanggan cenderung lebih suka terhadap produk yang baru walaupun kualitas produk kami walaupun bekas namun berkualitas impor. Dalam hal dana keuangan memiliki hubungan yang baik dalam kerjasama peminjaman modal usaha. Lalu juga sangat memperhatikan mutu produk yang dihasilkan. Lalu untuk trade-nya atau hambatannya, pesaing memberikan harga dengan range yang mirip dengan kami, memiliki pajak yang relatif tinggi karena impor dari luar negeri, dan adanya review negatif dari pelanggan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai analisis keuangan. Berikut gambar dari laporan arus kas, laporan laba rugi, serta laporan neraca pada tugas kelompok kami.
Selanjutnya yaitu kebutuhan investasi kami dengan total 224.600.000. Selanjutnya ada rencana arus kas dalam ribuan rupiah untuk tahun 2021. Seperti gambar berikut. Selanjutnya ada rencana arus kas dari tahun 2021 sampai tahun 2025. Baiklah, berikut ini merupakan tampilan aplikasi dari kelompok kami dengan menggunakan OSCommerce. Pertama-tama kita login terlebih dahulu sebagai adminnya. Setelah kita login sebagai admin, berikut tampilan dashboard dari Thriftsik toko kami. Selanjutnya kita pergi ke menu kategoris atau produk, di mana kategoris yang kami jual ada 3, hoodie, kemeja, dan sweater. Selanjutnya kita klik hoodie, ada 5 produk yang bisa kita edit, delete, atau kita tambah. Misalnya jika kita tambah sebagai berikut, lalu kita edit juga sebagai berikut, dan juga bisa kita delete. Begitu juga dengan kemeja dan sweaternya. Selanjutnya kita pergi ke menu manufaktur. Manufaktur yang kita gunakan yaitu thrift manufaktur. Selanjutnya kita pergi ke menu review, di mana dalam menu ini kita bisa menampilkan review dari para pelanggan. Misalnya sebagai berikut ini. Selanjutnya kita pergi ke menu spesial, di mana kita bisa menambahkan produk yang ingin kita berikan harga diskon. Di sini kita bisa memilih salah satunya, lalu kita bisa menginputkan diskonnya. Dan di sini juga sudah 3 produk yang kami berikan diskon. Selanjutnya kita pergi ke menu My Store, di mana My Store ini menampilkan informasi terkait toko yang kami buat, yaitu nama toko Thriftsik, owner Dinda Fitria, dan zonanya di Padang. Mungkin itu saja tampilan sebagai admin. Selanjutnya kita pergi ke tampilan customer-nya. Di sini kita pergi ke My Account, lalu kita sebagai new customer, email, terus Irfan, sama ini, ya. Terus ini 2000. Terus ini street address-nya City Padang, State Padang, produk select company Indonesia, telepon number, dan password. Selanjutnya kita continue. Dan setelah kita membuat akun baru, lalu ada notifikasi your account has been created. Oke, selanjutnya kita continue dan kita sudah login, tulisannya sudah login. Langsung kita pergi ke menu hoodie atau menu kemeja dan sweater, lalu kita ingin membelinya. Misalnya di sini juga ada tampilan review, spesial, bestseller, what's new, quick find-nya juga kita bisa gunakan. Lalu misalnya kita ingin membeli sweater crew neck lavender yang telah didiskon tadi, lalu kita bisa add to cart, lalu bisa check out langsung. Terus di sini ada delivery information-nya, pengirimannya kemana, lalu dengan menggunakan apa ongkirnya. Lalu kita continue. Lalu ada payment information, kita bisa memilih antara COD atau credit debit card. Lalu kita pilih COD. Lalu kita lakukan order confirmation-nya, di mana harga barang tadi 25.000 dan dikenakan ongkir 20.000 sehingga totalnya 45.000. Lalu kita lanjut ke confirm order, sehingga ditampilkan notif your order has been processed. Lalu kita continue dan balik lagi ke menu tampilan awal. Selanjutnya kita pergi lagi ke menu ke admin, lalu kita pergi ke menu order dan kita bisa melihat yang ini, tampilan faktur pemesanan barangnya tadi. Mungkin itu saja tampilan aplikasi e-com dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan-kesalahan, baik ini sengaja maupun tidak. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.